YouTube. Selamat pagi, selamat bersekutu bersama kami. Kita akan mempersiapkan hati kita bersaat teduh. Ibu-ibu jangan lupa HP-nya di silent atau di nonaktifkan ya, supaya nggak mengganggu jalannya persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai persekutuan kita. Apa kabar ibu-ibu? Baik hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia ya pastinya ya. Meskipun di belakang kita sebenarnya banyak pergumulan, banyak kesedihan, banyak apa macam-macam ya, campur aduk ya. Tapi bersyukur bukan suatu kebetulan kita semua bisa hadir di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita akan menaikkan satu pujian, ungkapan syukur kita karena kita bisa bersama-sama tempat ini, ungkapan syukur kita karena penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama nyanyikan segala puji syukur. Ibu-ibu boleh tepuk tangan, boleh gerak, boleh goyang, terserah ya. Ibu-ibu boleh nih sapa kanan kiri depan belakang, lempar senyum boleh, mau pelukan juga boleh. Udah boleh ya sekarang pelukan ya. Cek. Tapi jangan ngobrol ya, ngobrolnya nanti aja setelah PW. Udah bahagia ibu-ibu hari ini? Bahagia ya, meskipun pakai masker saya lihat wajah-wajah bahagia tempat ini. Ya Pak ya, sehat juga hari ini ya Pak. Oke, kita akan menaikkan syukur kita akan mengekspresikan kebahagiaan kita pada hari ini karena ini banyak banget yang datang hari ini karena temanya memang bagus. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Ibu-ibu boleh bergandengan tangan nanti pas gandengan tangan. Ibu-ibu boleh tunjuk kanan kiri depan belakang. Hari ini ku rasa bahagia.
Capek? Capek ya, lumayan ya nguras energi ya. Tapi semua sukacita, puji Tuhan. Sambil tetap bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hari. Kami boleh beristirahat dengan baik, dan pagi ini kami boleh bangun dengan badan yang segar, badan yang sehat, semua karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan suatu kebetulan kami semua ada di tempat ini. Tapi kami percaya, kami ada di tempat ini, kami rindu untuk bersekutu, kami rindu untuk menaikkan puji-pujian kami, terlebih kami haus untuk mendengar firman Tuhan. Semua karena anugerah dan semua karena kasih penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat wanita yang sudah hadir di tempat ini. Juga kami bersyukur untuk Pak Jarwo dan Ibu Linda yang sudah hadir di tempat ini juga, dan sebentar akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Pimpin kami semua Tuhan yang ada di tempat ini, masing-masing dari kami, supaya kami bisa fokus, kami bisa mengikuti jalannya ibadah persekutuan ini dari awal sampai dengan akhir. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami serahkan jam persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Tema kita hari ini bagus banget ya. Ibu-ibu mungkin jarang ya dengar ya, generasi sandwich. Apa sih generasi sandwich? Nanti Pak Jarwo dan Ibu Linda akan menjelaskan kepada kita. Apa sih sandwich ya, kan tumpuk-tumpukan tuh. Roti apit ya Bu, Pak ya namanya ya, roti apit. Nah ternyata kita yang di tengah-tengahnya itu, mayonesnya, telurnya, seladannya gitu. Nanti lebih lanjut Pak Jarwo dan Bu Linda yang akan menjelaskan kepada kita. Sebelumnya ada nats pembuka. Kita sama-sama baca dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nats Alkitab, nats pembuka pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki dan kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan satu pujian persembahan dari PKJ 147, bait yang pertama, ketiga, dan pertama lagi. Di sini aku bawa, tapi sebelumnya saya akan bacakan nats persembahannya ya. Nats persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kantong kolektor diedarkan, ibu-ibu bisa mempersiapkan dan kita akan menyanyikan pujian ini. Nanti kantong kolektor diedarkan, ibu-ibu bisa langsung memasukkan atau petugas akan membawa barcode QR ya. Mari kita naikkan pujian. Di sini aku bawa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk hari yang Tuhan sertai, di mana kami bisa hadir tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, pada saat ini kami memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah persembahan ini menjadi panjangan tangan Tuhan untuk pelebaran kerajaan Allah ya Tuhan. Berkati juga untuk tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan. Dan kami ucap syukur untuk semuanya ini. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ibu-ibu, saya tanya di sini siapa yang baru mendengar istilah generasi sandwich ini? Oh, ternyata udah pada tahu, Pak. Berarti Bapak cuma bentar nanti, Pak. Oh, atau enggak usah, jangan Pak, jangan jauh-jauh ke sini. Ternyata udah pada tahu, tapi enggak apa-apa, kita akan mengerti lebih tahu lagi ya, lebih dalam lagi. Dan kita juga akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sih nanti dari generasi yang kita alami sekarang ini, kita bisa sama-sama bahagia gitu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian juga bersamamu Bapa. Kita siapkan hati pikiran kita. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua
Halo? Halo? Ya. Kami mendapatkan permintaan untuk sharing tentang dilema generasi sandwich. Menjadi generasi sandwich itu beban atau anugerah. Subtemanya begitu. Tetapi apapun itu, kami diminta untuk mengajak, mari kita sama-sama bahagia. Ini satu-satunya tema yang paling panjang keterangannya. Karena berbeda-beda dan itu, ya. Dilema generasi sandwich. Apa sih? Mari kita lihat nanti ya, pelan-pelan. Ibu-ibu, apa yang membuat ibu-ibu bahagia? Apa sih definisi bahagia menurut ibu-ibu? Harusnya kita mencatat, terus saya ngumpulin, tapi kayaknya nggak terlalu disiapkan. Tolong 2-3 orang angkat tangan. Sharing. Apa yang membuat ibu-ibu bahagia? Baik tentang kondisi, peristiwa, pengalaman, dan lain-lain. Mari. Ada? Ibu? Keluarga sehat dan cukup. Terima kasih. Meskipun cukup itu relatif. Cukup menurut siapa gitu ya. Cukup yang seperti apa. Tapi terima kasih. 2 orang lagi. Siapa? Oke, terima kasih. Bahagia adalah kalau tidak ada pertengkaran di dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga. Makan nggak penting, yang penting tidak bertengkar. Bu, silakan. Sebentar, Bu. Bahagia adalah kalau masak dimakan habis. Meskipun mungkin tidak ada bahan yang dimasak. Bahagia adalah tidak ada utang di mana-mana. Bapak Ibu, bahagia. Oh, silakan Ibu. Bahagia adalah semua baik-baik saja. Bahagia adalah ketika kita ketemu teman di jalan. Hei, gimana? Baik-baik aja. Oh, bahagia. Ya. Bahagia ternyata definisinya berbeda-beda menurut masing-masing orang ya. Tetapi apapun itu, hidupi itu. Pegang itu, ya. Untuk pegangan, nanti dibahas lagi. Yang berikutnya, siapa yang masih punya orang tua dan sekaligus anak yang masih harus, halo, ibu-ibu yang terkasih, siapa yang masih punya orang tua dan sekaligus anak yang membutuhkan peran ibu-ibu untuk merawat mereka? Angkat tangan. 1, 2, jangan turun dulu. Oke ya. Anda inilah yang disebut generasi sandwich. Apa generasi sandwich? Oh, kita akan lihat nanti ya. Pertanyaannya, dibanding dengan yang tidak punya anak, yang masih perlu diurus, dan juga dibanding yang punya anak yang perlu diurus, tapi sudah tidak punya orang tua yang perlu diurus karena mereka mungkin lepas W atau mereka tidak perlu diurus kita. Bagaimana perasaan Anda? Lebih beratkah? Lebih berat. Loh, Bu Ria. Bu Ria sahabat saya di BCA tahun 90-an. Mungkin lebih berat. Lebih berat dalam pemahaman seperti apa? Beban yang bertambah atau kerepotan yang bertambah atau apa? Karena tadi kita sudah dipapari dengan satu ayat gitu ya. Hormatilah orang tuamu. Ada juga orang-orang yang menerima kondisi ini memang dengan kerelaan gitu ya. Ini bakti kok gitu. Jadi sepanjang nanti kita bicara
di belakang, itu tidak menyinggung soal bakti, tidak menyinggung soal keberatan. Tetapi saya ngomong tentang kondisi, ya, kondisi aja. Ini mengajari untuk kita tidak ngerawat orang tua, bukan. Tetapi itu tadi, bahwa generasi sandwich adalah generasi yang punya orang tua dan punya anak. Tapi punya anak yang harus dirawat sekaligus gitu. Karena ada kondisi-kondisi tertentu, seumur, segenerasi, tapi tidak punya kondisi seperti itu. Dia cuma merawat anak aja, atau dia cuma merawat orang tua aja. Ya, mari kita lihat lebih lanjut apa sih pemahamannya generasi sandwich. Jangan ke generasi sandwich dulu. Sandwich itu apa sih gitu? Apa pengertian sandwich? Sandwich adalah makanan yang dilapis atau dibungkus dengan 2 potong roti sebagai wadahnya. Jadi rotinya sebagai wadahnya. Intinya makanan itu sendiri. Jadi bukan soal kejunya, bukan soal tomatnya, itu intinya, itu makanannya ya. Yang 2 potong roti sebagai wadahnya. Ini sandwich yang kita kenal. Ini ya, sandwich. Kalau dari definisinya burger itu juga sandwich kan? Ya kan begitu juga. Iya, makanya sandwich bukan burger. Kemarin cuma mendengar saudara kok terlalu terang ya, harus ada. Saya cari alasan untuk menjelaskan burger juga. Sandwich sering disebut sebagai roti lapis atau roti isi. Ya, oh ini kurang benar. Ini hampir nggak bunyi dia. Oh, baterainya habis. Baterai saya nggak habis. Halo? Nah itu. Oke. Thank you ya. Sandwich sering disebut sebagai roti lapis atau roti isi. Itu pengertian sandwich. Dan mungkin ibu nggak beroleh apa-apa dengan mengetahui pengertian itu ya. Tetapi mungkin berguna untuk menjelaskan definisi generasi sandwich. Apa sih definisi generasi sandwich? Sekelompok orang dewasa paruh baya harus itu, yang merawat orang tua mereka yang lanjut usia dan anak mereka sendiri. Orang paruh baya yang merawat orang tua dan anaknya, itulah yang disebut dengan generasi sandwich. Sering disebut juga sebagai generasi roti lapis, generasi terapit, atau generasi terhimpit. Kenapa? Karena mereka mengalami beban yang double, kesulitan yang double. Tetapi di sisi lain ada yang menghayati ini rahmat gitu. Kesempatan merawat orang tua. Bukan sebagai balas budi, tidak. Budi orang tua tidak akan pernah berbalas. Ya. Saya pernah membuat rumusan ya, bahwa seorang ibu di dapur itu tidak akan pernah tergantikan oleh 15 orang ayah di dapur. Kenapa? Laki-laki itu pikirnya kami Yesus. Kalau duitnya punya, apa yang mau makan semuanya selama ini. Kalau uangnya cukup, ya secukupnya. Kalau nggak ada uang, ya nggak makan. Itu pikiran orang saya. Seorang ibu tidak pernah bisa berpikir seperti itu. Ada duit, nggak ada duit, suami dan anak-anakku harus makan. Kayaknya feminis banget gitu. Tapi enggak, saya mengalami itu masalahnya. Bukan istri saya gitu kan, tapi dulu pada waktu di keluarga orang tua saya. Ya. Kondisi ini sering dianggap merepotkan. Sering dianggap beban yang berlebih. Apa yang membuat beban atau kerepotan itu? Yang pertama adalah tentang bagaimana memahami nilai-nilai. Di satu sisi, dalam kaitan dengan memerawat orang tua, kita harus menerima nilai-nilai yang sering kita katakan kuno itu, yang sudah nggak gitu lagi ya gitu. Tapi emang kita mau semena-mena, mentang-mentang gitu ya, ngomong begitu, kuno mah, nggak perlu itu. Enggak juga. Bahkan kita dibesarkan dengan nilai-nilai itu.
Tetapi di sisi lain, kita ketemu dengan generasi-generasi yang berikutnya, yang nilainya betul-betul berbeda dengan sana. Menafikan nilai ini, memaksakan itu, gak mungkin. Menafikan nilai itu, memaksakan yang ini, gak mungkin. Padahal kita belum tentu terampil mengelola kedua nilai ini. Tetapi mau gak mau, itu yang harus dihadapi generasi sandwich. Soal nilai. Belum lagi yang lain ya. Dan paling utama, biasanya soal ekonomi. Nanti kita akan melihat kenapa seperti itu. Ya. Asal mula istilah generasi sandwich itu diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller ketika dalam tulisan The Sandwich Generation, Adult Children and the Aging. Apa yang Dorothy maksud sebagai generasi sandwich? Suatu keadaan. Sebetulnya generasi sandwich itu tidak menunjuk ke golongan tertentu, tahun tertentu. Enggak. Karena setiap saat itu terjadi generasi sandwich. Makanya dibilang generasi sandwich adalah suatu keadaan di mana seorang memiliki tanggung jawab ganda untuk menghidupi. Pada umumnya, definisi generasi sandwich menghidupi dua generasi sekaligus. Saya katakan menghidupi 3 generasi sekaligus. Saya mencari sumber aslinya, sebetulnya dia juga ngomong tentang 3 generasi sekaligus. Generasi orang tua, kita sendiri, itu kan generasi juga. Dan generasi anak-anak kita. Jadi 3 generasi. Mungkin tidak terlalu banyak tadi ya, yang memegang predikat generasi sandwich. Karena yang angkat tangan tidak terlalu banyak, kurang dari separuh. Tetapi itu ada. Kami termasuk generasi sandwich. Kenapa sih terjadi generasi sandwich? Mengapa muncul generasi sandwich? Yang pertama, fenomena generasi sandwich disebabkan perubahan rentang hidup dan usia yang lebih tua untuk melahirkan. Jadi kalau dulu itu kan satu generasi dikatakan 20 tahun kan? Satu generasi itu 20 tahun. Sekarang kan enggak. Satu generasi bisa rentangnya panjang banget gitu. Sehingga ketika generasi berikutnya lahir, selisih umurnya dengan generasi yang itu udah berkali lipat gitu. Ya. Kenapa juga memuncul generasi sandwich? Karena kegagalan perencanaan finansial orang tua pada umumnya. Mungkin banyak di antara kita yang sebetulnya termasuk kategori generasi sandwich. Punya orang tua yang harus diurus dan anak yang harus diurus sekaligus. Tetapi ternyata orang tuanya tidak perlu diurus kita. Kenapa? Karena orang tuanya soal finansial gak masalah. Jadi mereka mengurus diri sendiri. Dan Anda tidak jadi generasi sandwich. Begitu kan? Itu karena ini. Orang-orang tua yang gagal perencanaan finansialnya akan menjadikan anaknya generasi sandwich. Tentunya dengan dibarengi dengan hal-hal lain yang akan diterangkan berikutnya. Juga mengapa muncul? Kenapa saya menjadi generasi sandwich? Karena saya datang dari generasi sandwich sebelumnya. Ternyata orang tua kita adalah generasi sandwich pada waktu itu gitu. Ya. Mari kita lihat fenomena generasi sandwich. Kenapa? Dulu orang menikah umur 20-an. Ibu saya menikah pertama kali umur 13. Ya. Itu karena masih di desa waktu itu kan. Tapi saya bukan anak-anaknya orang umur 13 loh. Makanya patokan generasi 20 tahun karena kebiasaan ini. Jadi kalau seseorang menikah umur 20 tahun, punya anak kan sekitar umur 20 tahun juga ya. Nanti ketika dia menikah, maknya ini umurnya masih 40 tahun. Masih sehat, masih apa. Enggak menjadikan dia generasi sandwich. Tetapi sekarang ini orang menikah bergeser ke umur 30 tahun. Ketika dia melahirkan, neneknya umur 60 tahun. Si bayi ini punya nenek umur 60 tahun. Nah bagi si anak umur 60 tahun itu usia pensiun sudah. Kalau perencanaan finansialnya
gagal, nggak bagus orang tua ini, anaknya yang harus nanggung. Ya, itu yang menjadikan anaknya generasi sandwich. Memang kaitannya adalah umur orang tua saat pernikahan. Ibu ini waktu melahirkan anak perempuannya umur 20 tahun. Tetapi anak perempuannya menikah umur 30 tahun. Ketika bayinya lahir, neneknya bayi itu umur 50 tahun. Ya mungkin masih masuk usia produktif lah. Tapi kan dalam pertumbuhan bayi ini, neneknya menjadi masuk kategori lansia, gitu misalnya. Kalau perencanaan ekonominya tidak bagus, sehingga pada waktu itu tidak bisa mensupport dirinya sendiri, menjadi tanggungan bagi maknya si bayi, betul? Seperti itu. Itu ya generasi sandwich, fenomena generasi sandwich karena kebutuhan orang tua ketika anak-anak sedang bertumbuh. Nah, ada ciri-ciri generasi sandwich, ada rada macam-macam gitu ya generasi sandwich ya. Yang pertama adalah the traditional sandwich generation, generasi sandwich tradisional. Yang seperti apa? Itu yang dialami oleh pasangan parubaya umur 40-50 tahun yang mempunyai orang tua dan sekaligus anak yang diurusin, gitu ya. Lalu ada the club sandwich generation, generasi sandwich yang club. Yang bagaimana? Itu para pasangan parubaya umur 30-60 tahun yang mempunyai orang tua, mempunyai anak, mempunyai cucu, dan masih punya kakek nenek yang harus jadi bagiannya. Ini contohnya nih, ya. Yang mana yang generasi sandwich? Yang generasi sandwich yang mana? Gini. Yang sebelah sini dari pihak perempuan, yang sebelah sini dari pihak laki-laki. Ini adalah generasi sandwichnya, ibu ini. Yang punya anak dan punya cucu. Yang punya orang tua dan punya nenek. Bisa begitu? Bisa. 5 generasi ngumpul, gerombol dalam satu rumah itu bisa. Ini buktinya. Rentang tanggung jawabnya, rentang kerepotannya lebih lebar gitu ya. Lalu ada yang di open face sandwich generation. Generasi sandwich yang terbuka gitu ya. Itu bisa dialami oleh siapapun yang mengasuh orang tua berusia lanjut. Tidak termasuk orang yang punya profesi ya, mengasuh panti werda, itu bukan. Itu memang profesinya gitu. Tetapi tidak dalam tuntutan profesi, orang-orang ini harus menghadapi seperti itu. Ini pembukaan dari saya. Sekarang para ibu, para wanita generasi sandwich yang tangguh, kita akan melihat problem yang ibu-ibu yang terkasih hadapi. Bu Linda akan menyampaikannya. Silakan Bu Linda. Biasa maju mundur. Sinar. Selamat pagi Ibu-Ibu, saya Linda, istri dari Pak Jaro dan adalah generasi sandwich. Saya hadir tidak sebagai pembicara tetapi sharing pengalaman kami berdua sebagai generasi sandwich. Nah, kenapa hari ini kita bicara dalam konteks perempuan? Karena umumnya yang merasakan begitu terbeban itu adalah kita para wanita. Suami kita bukannya tidak terbeban tapi dia punya kantong yang lebih simpel, yaitu finansial. Kita yang biasanya ngatur obat, ngatur anak-anak, ngatur uang itu harus berapa amplop sekarang, dulu amplop istilahnya ya. Maka memang berbahagia sekali kalau kita semua adalah generasi sandwich yang bersedia hadir di sini. Dan semoga setelah ini kita rela untuk melakukan peran sebagai generasi sandwich. Nah kita lihat sekarang, saya sebagai wanita generasi sandwich ternyata punya lingkaran tugas, peran, dan beban akhirnya, tanggung jawab akhirnya. Dan kita mau lihat satu persatu, mulai dari mengasuh anak. Kenapa di sini tidak ada suami, Bapak, Ibu-Ibu? Karena suami itu sudah satu dengan kita, jadi tidak boleh dipisah-pisah. Artinya tidak boleh kita menjadikan itu sebagai tanggung jawab yang tanda tanya di situ.
Tetapi itu adalah bagian dari kita sendiri yang ketika kita jalan berarti kita berjalan dengan suami kita. Kita mulai dari mengasuh anak lebih dulu. Ibu butuh jam berapa bangun untuk mengasuh anak? Mulai dari membangunkan anak, mulai dari minta dia mandi, mulai dari memastikan dia makan. Jam berapa Ibu? 4.30 Pak. 4.30. Ibu bangun jam berapa? Jam 4.30 itu langsung masak. Jam 10, setengah 11. Ada ibu yang bangun lebih pagi lagi? Jam 4 ada ya? Jadi bantal itu enggak kenal kita mungkin ya, enggak terlalu mengenal kita ibu-ibu ya. Artinya ibu-ibu mulai 4.30 kita bunyikan alarm, kita sudah melek walaupun rasanya masih capek terbawa semalam. Kenapa? Karena ada tanggung jawab kita memastikan anak-anak kita bangun pagi, dia enggak rewel tapi dia sudah ada sarapan. Sementara sarapan siap dia lagi mandi. Setelah mandi kita pastikan dia makannya enggak rewel. Kadang-kadang ada anak-anak yang nego ya, mama perutku mules, nanti aja sarapannya. Betul? Ya, dan kita sudah mulai di situ spanning, benar ya? Belum lagi seperti saya yang dari Cibubur, kalau anaknya di kota, kami bilang kami di pedesaan ibu-ibu ya. Tentunya itu menjadi stres tersendiri. Jadi mengasuh anak, belum lagi nanti tiba-tiba kita dipanggil guru ke sekolah. Anaknya tadi nggak mau dengerin Bu. 3 bulan ini kita menghadapi seperti itu ya Bu-ibu ya. Anak-anak yang udah santai di rumah, belajar lewat layar. Tiba-tiba dia harus adaptasi dengan sekolah, guru, teman-temannya, pelajaran baru, gedung baru. Dan kadang-kadang anak-anak kita memang berontak. Mereka nggak merasa nyaman. Itu menjadi bagian kita saat ini yaitu stres baru untuk kita semua di new normal ini. Apalah yang terjadi setelah dia pulang? Ada drama baru lagi ya ibu-ibu ya. Ganti baju. Makanya tadi habis enggak? PR-nya ada enggak? Ini untuk mereka yang khususnya sampai SD ya ibu-ibu ya. Kenapa saya batasi di situ SMP kita enggak perlu ngurusin seperti itu lagi dong. Udah lebih mandiri. Apalagi ibu, tadi baik enggak di sekolah? Temennya baik-baik enggak? Apalagi ibu, ada makanan yang kamu makan enggak tadi? Tadi bagaimana ada sepanjang itu? Dan itu tidak hanya berhenti di situ. Tetapi kita memastikan PR-nya selesai, dia tidur siang, sorenya dan sebagainya sampai malam. Apakah kita akan berhenti jadi orang tua sampai jam 4 sore ibu-ibu? Tidak. Ini lingkaran ini akan jalan sampai ke ujung dan itu kita masih mengasuh anak. Lingkaran kedua bicara soal mencari nafkah buat kita yang tidak saja bekerja di kantor tetapi juga yang usaha di rumah. Part-timer mungkin sekarang banyak sekali pekerjaan online ya ibu-ibu ya. Tidak hanya Gojek online gitu. Tetapi ini bicara tentang bagaimana kemudian kita bisa melakukan pekerjaan mendidik anak plus mencari nafkah. Buat mereka yang fungsinya tidak hanya sebagai pelengkap suami tetapi menjadi breadwinner atau menjadi tulang punggung keluarga, kita kebayang betapa beban itu berat sekali di dia. Dia harus mandiin anak tetapi dia juga harus memastikan uang itu cukup enggak sebulan ini. Dari apa yang dia cari. Nah bulatan ketiga ini mengurus orang tua. Yang tadi mengenai mencari nafkah, kita kebayang bahwa apabila ada jadwal deadline yang harus dia kejar, dan itu akan menjadi stres yang lebih lagi buat si ibu ini. Tentang merawat orang tua ini yang akan kita bicarakan lebih banyak. Kenapa? Karena ayat kita dari Keluaran 20 ayat 12 mengacu pada menghormati orang tua dan itu hukum yang Tuhan berikan pada Musa. Merawat orang tua itu tidak simpel. Kenapa? Karena merawat seorang yang sudah tua, yang punya tingkat pemahaman itu mungkin sudah agak menurun. Yang mungkin tingkat kesabaran kita yang harus lebih tinggi lagi. Saya merawat ibu mertua selama 8 tahun sampai beliau dipanggil Tuhan karena beliau stroke.
Dan itu mulai dari beliau awal stroke tidak mau diurusi oleh Mbak. Waktu itu saya punya tangan kanan, piringnya dilempar dan sebenarnya karena ibu stroke saraf bicara. Tetapi bagaimana Mbak itu ketakutan dan dia resign karena dia ketakutan dengan kemarahan ibu mertua. Tetapi ketika dokter mengatakan ibu nggak akan lama, saya percaya semua itu dalam kasih karunia Tuhan dan kami diizinkan 8 tahun dengan ibu mertua. Ibu bisa sehat kembali, kami bisa ajak jalan-jalan, tetapi proses itu tidak mudah ibu-ibu. Bagaimana membujuk ibu makan, bagaimana membujuk ibu untuk ngasih obat. Dan saya tiba-tiba bisa jadi suster yang bisa bikin sonde, menyuntikan makanan lewat jarum, lewat suntikan, selang. Bagaimana ibu pagi-pagi bangun sudah belepotan BAB-nya begitu ya. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ternyata itu menjadi satu hal yang kalau kita lihat di satu sisi beban. Tapi sisi lain kalau saya boleh flashback, saya pernah meminta ke Tuhan karena ibu rumahnya di Balang, Tuhan kalau boleh ibu biar tinggal sama kami. Kenapa? Karena ibu melalui masa-masa mudanya sampai tuanya di dalam kesengsaraan. Jadi ibu punya 2 anak, tetapi ayah mertua itu tidak berfungsi sebagai kepala rumah tangga. Jadi ibulah yang mencari kerja, mencari uang untuk menghidupi keluarga. Nah ketika kemudian ibu stroke, saya tidak minta ibu stroke, saya cuma minta Tuhan kalau boleh saya ibu mertua di rumah. Tetapi ketika ibu stroke, bukankah Tuhan menjawab doa saya dengan cara yang berbeda? Kalau kita mau otak-atik matuk gitu ya ibu-ibu ya. Nah bagaimana lagi dilemanya? Setelah itu ibu saya kemudian menyusul tinggal di rumah untuk membantu saya merawat mertua. Dan sampai 2 bulan yang lalu berarti 15 tahun. Dulu ibu masih sehat, masih bisa ikut petikin kangkung, bayam. Sekarang pendengarannya menurun, penglihatannya menurun. Walaupun ibu adalah wanita yang luar biasa, enggak ngomel, enggak suka menuntut dan sebagainya. Kadang-kadang anak-anak belajar, ibu ngomong, mama saya yang bicara, yaitu yang memang akan membuat saya jadi terbeban ya. Rasanya di sini tuh twing gitu ya. Mama ini enggak bisa gitu ya. Waktu masih kecil masih TK. Nah ibu-ibu apa yang kemudian harus kita lakukan di dalam mengurus orang tua? Panjang sekali, dramanya panjang sekali. Setelah saat ini ibu saya harus dimandikan, ibu mertua juga harus dimandikan. Tapi dulu kan saya istilahnya masih enggak ngos-ngosan gitu ya. Saya 55 sekarang. Saya adiknya Bu Ruby, adik lahir. Nah ketika harus dimandikan, pakai baju dan ibu mertua itu pakai sanggul ibu-ibu. Jadi saya harus sanggulin beliau karena ibu lebih pede kalau pakai sanggul. Pakai kain itu ya Ibu Kartini itu, pakai kain. Dan saya harus pastikan bahwa stagen beliau itu betul-betul mengunci gitu. Dan itu saya jalani selama 8 tahun. Nah ibu saya, mama saya tidak pakai stagen, tidak pakai sanggul, tapi juga harus dimandikan, harus ditungguin dan sebagainya karena saya takut jatuh. Enggak mungkin saya minta Pak Jarwo yang ke dalam karena ini 2 ibu. Nah 2 bulan lalu kakak saya menawarkan waktu itu kami keluar kota, saya boleh enggak bawa mama. Tetapi intinya mengurus orang tua itu seperti kita mengurus bayi. Orang tua yang sudah lebih tua ya. Mengurus bayi, memandikan dan kalau anak kecil dia berlompat-lompat, ini kita takut kalau jatuh gitu. Jadi berbagai pengaman itu ada di kamar mandi yang memastikan bahwa beliau tidak akan jatuh. Kalau saya tinggal sebentar misalnya. Mengurus orang tua, apalagi kalau punya sakit penyakit ibu-ibu. Pastikan makanannya itu jangan ada minyak. Jangan sampai kena pedas sedikit saja. Jangan sampai ada kacang karena bisa batuk. Itu baru satu di antara kerepotan lainnya. Kalau lagi tidur jangan ada suara. Karena akan kaget itu. Jadi drama mengurus orang tua itu memang pada akhirnya kalau kita tidak melihat itu dari satu sisi yang iya ya dulu aku diurusi, saya menikah 33 tahun. Berarti saya diurusi oleh ibu saya yang sekarang 15 tahun ini saya urusi selama 33 tahun. Kalau saya dapat kesempatan 15 tahun,
ini bicara tentang saya cuma berapa persen, karena saya kan diurusi nggak serepot itu gitu. Saya diurusi sangat repot. Ibu saya tidak merepotkan, baru beberapa tahun ini saja. 1 tahun ini ya, mama semakin menurun dan semakin lemah. Kalau hujan itu musuh beliau, udara dingin, itu mesti saya pastikan bahwa beliau pakai baju hangat, kaos kaki, minum jahe supaya tidak kedinginan dan sakit. Tetapi mengurus orang tua ini akhirnya mengurus emosi kita, menguras emosi kita, dan kita harus pastikan itu adalah cinta. Kalau tidak, ibu-ibu kita katakan bahwa saya nggak punya waktu lagi. Tetapi di saat mengurus orang tua, disitulah saya merasakan kebahagiaan tertinggi, karena 2 orang tua ini tinggal di satu kamar yang sama dan mereka nggak pernah berantem. Banyak orang cerita mertua itu besan-besannya itu bisa cakar-cakaran gitu ya. Saya dari keluarga Sumatera, orang Batak, jadi saya banyak dengar cerita yang heboh sekali tentang bagaimana para besan itu bisa sambil ngomong aja rame gitu, berantem. Dan saya merasakan bahwa cinta Tuhan itu yang mereka 2 tunjukkan sangat besar. 1 Jawa, 1 Batak, dan sekali waktu saya mau ceritakan cerita lucu, ibu itu teriak-teriak. Ibu saya bingung, panik, dan saya lari ke kamar belakang karena mereka di tengah di ruang makan kamarnya. Saya tanya, kenapa bu? Iki loh mama orang ngerti-ngerti wes tak kandani. Ini loh mama ini gak ngerti-ngerti. Dari tadi saya udah ngomong gak ngerti gitu ya. Sambil kayak putus asa dan nangis gitu. Terus saya peluk ibu, saya kedip-kedipin mata saya ke mama supaya mama gak sedih. Mama bilang, aku gak ngerti ibu pakai bahasa Jawa sih gitu ya. Saya bilang, iya mama gak ngerti, maaf ya bu, maaf ya ibu. Mau apa sih ibu ngomong, oh minta ini. Tapi artinya tidak mudah cuma tidak berantem gitu. Bagaimana dengan pemberian melingkar? Ini tadi Pak Jaro sudah katakan, ketika orang tua saya, ibu saya merawat nenek saya waktu dulu, ternyata itu warisan ke saya begitu. Walaupun tidak di dalam rumah, karena waktu itu kakek saya ada di Sumatera. Ibu saya ke sana tinggal karena kakek saya kanker mulut atau lidah, saya lupa. Tetapi ibu saya ke sana merawat. Kemudian mertuanya ibu saya, nenek saya juga sakit, ibu saya ke sana merawat. Jadi ini seperti diwariskan kepada kami berdua. Dan bicara soal peningkatan tanggung jawab, kalau kita menikah, kemudian peran kita bertambah sebagai istri, betul ya ibu-ibu ya, waktu kita single kan cuma ngurus diri sendiri. Begitu ada suami yang diurus tambah, apalagi kalau suaminya plus-plus gitu ya. Plus-plus dalam arti rewel, makanannya khusus gitu ya. Banyak ibu yang manggut-manggut begini. Nah kita lihat ternyata tanggung jawab kita makin melebar. Ditambah lagi orang tua 2 gitu. Dari mertua dan mama. Dan ini akhirnya melebar kemana-mana karena bisa saja kerja, bisa saja kita punya peran sosial yang lain. Ibu RT, bupati dan sebagainya misalnya. Tanggung jawab terbalik, pada akhirnya kita melihat tanggung jawab itu kan orang tua yang tanggung jawab ke anak. Seharusnya. Tetapi di dalam problema atau dilema generasi sandwich ini, si ibu ini melakukan tanggung jawab ke atas, yaitu mengurus orang tuanya. Dan yang kita lihat apa yang terjadi dengan pengasuh. Kita tidak punya me time, mungkin. Saya harus katakan mungkin, karena di waktu-waktu itulah saya bertemu dengan Bu Ruby dan kami menjadi sahabat. Tetapi konsekuensi pengasuh ini pada akhirnya nanti muncul dalam bentuk yang banyak sekali. Baik itu bicara tentang dia stres dan sebagainya, kita akan lihat. Yang pertama sekali ketika kita menjadi seorang pengasuh, saya katakan pengasuh di sini, kalau saya katakan ibu nanti rancu dengan ibu dari anak-anak, maka yang pertama sekali saya harus memiliki rencana jangka panjang bersama dengan Pak Jaro. Kenapa? Karena ini melibatkan kami sekeluarga.
Tetapi pada waktu itu yang satu itu TK, yang paling besar itu SD, tentunya ini bicara tentang bagaimana kami akan liburan misalnya ya, pelayanan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ini bicara tentang long term, enggak cuma 1 bulan. Dan saya tidak pernah merencanakan kalau mama bisa sampai 15 tahun, puji Tuhan. Mertua sampai 8 tahun, puji Tuhan. Tetapi ini bicara tentang kami harus melakukan banyak sekali adjustment di dalam segala rencana keluarga kami. Yang melibatkan mama dan mertua. Yang melibatkan ibu 2 ini dan membuat mereka nyaman di rumah. Dengan anak-anak yang masih kecil pada saat itu. Anak saya 1 laki-laki. Ibu-ibu bisa bayangkan laki-laki itu, anak kecil, itu kakinya nggak bisa diem. Kecuali ibu-ibu ikat atau dirantai. Jadi dia bisa lompat dan lari dari sana ke sini dalam waktu yang gitu ya. Prosotan dia bilang. Nah kita lihat ini juga merubah jadwal harian kita. Kalau tadi saya tanya ke ibu bangun 4:30. 4:30 itu berarti kita harus geser masak buat anak-anak dulu baru masak buat orang tua kita. Kenapa? Karena mereka punya menu bisa aja beda. Kalau saya masak buat anak-anak yang adalah menu neneknya, bisa saja tawar buat anak-anak dan mereka akan komplain. Betul ya Bu ya? Nenek-nenek kan masakannya kan plain ya ibu-ibu, betul ya? Dan ibu saya tidak suka mie. Jadi kalau saya masak mie di rumah, mie masak, saya harus bisa bikin kue tiaw masak gitu untuk ibu saya. Semua pakai masak, istilah masak, tapi yang satu kue tiaw, satu mie. Tapi ini bicara tentang jadwal harian kita akan berubah dari bangun pagi sampai malam hari. Kalau memang malam itu bisa ditutup dengan altar keluarga bersama, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, yang satu tidur jam berapa, satu tidur jam berapa, kita harus pastikan pintu ini sudah tertutup baru kita ke sini. Dan ini tidak mudah. Kadang-kadang suami kita juga datang, dia punya problem sendiri dari kantor yang kita nggak mungkin abaikan. Dan saya yakin ada tahun-tahun di mana Pak Jaro merasakan saya tidak ada. Karena saya sangat fokus pada 2 orang tua ini, apalagi kalau mereka pas lagi sakit. Saya usahakan tidur di kamar mereka dan Pak Jaro tidur dengan bantal guling untuk jadi istrinya. Kan that's wife ya. Nah lihat yang stres ini kita akan bicara khusus. Yang pertama sekali ibu-ibu, ketika bicara stres, pagi tadi bangun kemudian mengurusi atau masak buat anak-anak, memastikan anak-anak sudah mandi, sekolah buku-bukunya tidak ketinggalan, dia akan antar anak ke sekolah mungkin. Saya beruntung anak-anak ikut jemputan. Tetapi setelah pulang mulailah masak untuk mama dan setelah masak kita mandikan orang tua. Habis mandikan pakai baju dudukan di meja makan, temani makan. Suami ada di mana nyelip di tengah-tengahnya ya ibu ya. Kita anggap suami udah gede dong, harus tahu diri, lebih ngerti gitu ya. Tetapi memang pada akhirnya ini yang terjadi di rumah. Kadang-kadang saya masak 3 menu bapak ibu-ibu. Untuk anak-anak, untuk Pak Jaro dulu, kan dia nomor 1 ya. Pak Jaro dulu lebih suka yang berbumbu, terus anak-anak ya kids meal ya. Kemudian orang tua yang enggak ada oil sama sekali. Tetapi tidak sampai masak, tidak hanya masak saja, saya juga harus memastikan ibu suka masakannya, obatnya sudah dimakan, nanti snacknya jam 10 saya harus pastikan ada snack buat beliau, nanti jam 3 sore juga ada snack. Tetapi itu drama setiap hari yang harus dilalui. Dan itu menimbulkan stres. Bisa jadi kita tidak bisa merasakan diri kita sendiri. Dan tumpuk sampai tinggal tunggu waktunya meledak. Dan ini yang terjadi ketika kita mengalami ledakan itu berarti kelelahan kita sudah sampai di titik kulminasi paling tinggi. Sudah benar-benar lelah secara fisik, secara emosi, secara spiritual mungkin. Karena kita merasa Tuhan kok aku dibebani sih. Saya lahir dari 6 bersaudara ibu-ibu dan saya nomor 5. Pak Jaro anak pertama dari 2 saudara. Tetapi mama memilih tinggal di saya, kalau ibu memang secara tidak langsung ibu meminta saya yang mengurusi.
Nah, kita melihat bahwa burnout ini bisa larinya ke hal yang lebih buruk lagi. Ketika si ibu ini memang secara toleransi terhadap stres itu rendah, dia mungkin akan melarikan diri dari semua. Entah itu dia pergi reunian dan sebagainya, lupakan mama dan sebagainya begitu. Dan itu memang kita katakan bahwa itu adalah manusia, sisi manusia kita. Ada perasaan bersalah. Misal saya kasih contoh. Satu waktu saya minta anak-anak yang kecil ini dia harus lebih banyak bergantung ke saya. Dia lagi belajar dan ada pelajaran baru yang harus dia lakukan. Waktu itu masih TK saya ingat. Pada saat yang sama neneknya ngobrol sama saya. Oh, cucu gitu ya. Apa yang terjadi? Saya memilih mendengarkan ibu saya. Anak saya, mama ini nggak bisa, tadi mama udah kasih contoh kan. Coba kerjakan dulu, dia kerjakan. Mama tapi yang ini nggak bisa nih, aku udah hitung nggak bisa. Sementara ibu nggak berhenti, tidak melihat situasi ini. Ibu teruskan cerita. Dan akhirnya saya tidak mungkin membentak ibu saya karena itu adalah orang tua saya. Betul ibu-ibu? Yang saya pilih adalah anak saya. Saya bentak dia dan saya bilang, kamu kok nggak ngerti ya? Saya bukan bilang kamu tapi nama dia. Mama tadi udah ajarin berkali-kali. Coba udah 1 jam kamu nggak kerjakan dari tadi. Kalau udah kerjakan kamu bisa main dan sebagainya. Air matanya bercak-bercak gitu ya. Dan malamnya waktu saya ngintip ke kamar pas waktu tidur ada bekas air mata di sini. Apa yang timbul dalam perasaan saya ibu-ibu? Ada saya merasa bersalah. Kok saya bentak ya? Hanya karena saya itu nggak bisa membagi fokus. Nah ini kalau kita setiap hari merasa bersalah untuk sesuatu yang mungkin kita tidak bisa lakukan, ini akan menusuk diri kita sendiri ibu-ibu. Dan kita menjadi orang yang pandai menyalahkan diri sendiri. Merasa bahwa kita itu tidak layak. Merasa bahwa kita itu apaan sih gitu ya, nggak berarti. Merasa bahwa kita tidak menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, nggak bisa jadi anak yang baik. Dan ini yang membuat kita semakin terjepit di tengah-tengah. Apa yang terjadi tadi saya katakan kita mudah marah. Akhirnya ketika kita merasa salah, yang kita lakukan akhirnya mungkin berlebihan ke yang satu pihak. Karena sudah ada perasaan bersalah tadi, supaya menutupi perasaan bersalah itu. Dan ini yang membuat kita jadi tidak perform. Tidak bisa optimal melakukan, nanti salah loh. Jadi ada perasaan mudah khawatir, mudah cemas di situ. Dan pada akhirnya bisa membuat kita frustasi. Kita akan menyerah. Capek, aku sudah gak sanggup lagi gitu ya. Nah ini yang terjadi dengan kita para wanita yang di generasi sandwich ini. Yang melakukan peran sebagai generasi sandwich. Tadi Pak Jaro katakan tidak sampai setengah. Ya Wonder Woman betul Ibu. Superwoman ya Bu ya. Ini istrinya Superman, saya perkenalkan ke ibu-ibu ya. Yang pertama sekali memang ini kami sengaja angkat untuk merawat orang tua. Bukan berarti ini menjadi prioritas utama menurut Kejadian 2 ayat 24, bukan. Tetapi kita mau bicara tentang dilema sandwich ini ketika muncul si orang tua. Tadi banyak sekali kita lihat bagaimana peran kita dari A sampai Z. Dari mulai ibu mertua bangun sampai dengan tidur lagi. Dari mulai memastikan beliau memang masih ada, memandikan dan sebagainya. Tetapi ini bicara tentang kita punya siklus seharian. Kalau kita bikin siklus-siklus orang tua, suami, anak, kerja. Itu kemudian ternyata harus A sampai Z. Nggak bisa kita potong di tengah-tengah. Dan yang kedua bicara soal anak. Mendidik anak tidak hanya memastikan anak sekolah. Tetapi apakah di dalam setiap ucapan kita menjadi nilai yang akan diinternalisasi atau diambil anak menjadi nilai dia. Karena kita tidak selamanya menjadi orang tua. Nanti sampai SD kelas 6 kita dibutuhkan sekali. Setelah itu ibu-ibu dia akan mengambil temannya jadi opsi untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan atau saran-saran. Jadi buat kita, saya sih merasa banyak ibu-ibu yang
anaknya sudah SMP ya kalau melihat kita rata-rata. Dan mendidik anak memang itu hari ini, bicara soal hari ini. Tetapi yang saya catat di sini adalah nilai apa yang saya ambil dari orang tua saya di dalam konteks mengasuh orang tua. Tetapi juga nilai apa yang saya berikan pada anak-anak saya dalam konteks saya sebagai ibu. Tidak terlepas tentunya kami berdua sebagai orang tuanya. Penjaga dan pengelola rumah tangga ini tidak hanya bicara soal uang ibu-ibu. Tetapi ketika satu misalnya lagi sensitif, kemudian menjadi konflik, maka kita harus menjadi penyeimbang relasi semua. Ketika suami kita pulang dan merasa bahwa dia diabaikan, kita bisa mengambil hati dia misalnya. Jadi mengelola rumah tangga tidak hanya beres-beres rumah saja, tetapi memastikan hati semua orang di rumah itu baik. Memastikan mereka tidak ada yang kehilangan kita. Makanya gambarnya superwoman ya. Dan pencari nafkah, ini bagian yang tadi kita bicarakan tentang seorang wanita yang jadi pekerja juga atau dia juga punya usaha atau yang paling ruwet lagi kalau dia jadi breadwinner atau penanggung jawab keuangan nomor 1 di dalam keluarga. Bukan sebagai komplementer atau sebagai orang kedua. Mungkin suaminya tidak terlalu bisa memberikan yang cukup buat keluarga, maka dia harus kerja dan ternyata dia yang akan menjadi orang nomor 1 sebagai breadwinner. Nah ini yang kami tawarkan sebagai apa yang harus kita pilih sebagai generasi sandwich. Ketika memang kita harus menyandang peran ini, maka kita harus melihat ada sekitar 9 di sini, 8 di sini. Yang pertama sekali menyadari bahwa saya tidak sendirian. Saya pernah ngobrol sama Bu Ruby dan Ibu Ruby cerita tentang bagaimana relasi Bu Ruby dan saat Bu Ruby kehilangan ayah. Apakah itu ada artinya buat saya? Mama ya, apakah itu ada artinya buat saya? Ada. Dia bisa memberikan insight yang berbeda. Saya cerita dengan teman kami, ngobrol dengan teman-teman yang lain. Mereka bercerita tentang bagaimana sih harus mengganti diapers itu misalnya. Saya cerita sama yang lain bagaimana memasak makanan buat orang tua. Jadi saya tidak merasa bahwa saya di sini orang satu-satunya yang punya dilema ini. Tetapi saya mau keluar dari situ dan mengambil hal-hal positif dari orang lain yang mungkin dalam posisi saya. Sehingga saya bisa mengatakan di sini, kita tidak sendirian ibu-ibu. Ada banyak orang yang Tuhan sediakan untuk kita bisa melihat tangan Tuhan itu bekerja dan bisa memperlengkapi kita. Saya tahu bikin krim sup bukan dari Google, bukan. Dari teman saya itu 20 tahun yang lalu. Kembangkan sikap bersyukur. Tadi Pak Jaro katakan apakah merawat orang tua ini kita anggap sebagai beban? Karena yang pertama itu adalah suami, kedua adalah anak. Dan ternyata muncul satu pihak yang seharusnya tidak pernah ada dalam terminologi kita waktu konseling pranikah dulu, waktu bina pranikah dulu. Tetapi kita masih bisa bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan untuk berterima kasih ke orang tua saya. Tuhan kasih saya kesempatan, mama bisa merasakan tinggal di rumah saya. Tuhan bisa, mama bisa bersyukur bahwa ada anaknya yang care sama dia. Mertua saya anaknya 2 laki-laki. Dan pada saat itu saya bersyukur, mertua saya bisa merasakan punya anak perempuan enak ya. Karena buat ibu mertua maupun mama mengatakan tidak ada menantu, yang adalah anak, tambah anak gitu ya. Apa yang saya bisa syukuri juga, mertua saya dan mama saya bisa mendapat perawatan sebaik mungkin. Mendapatkan dokter yang terbaik, mendapatkan fasilitas yang terbaik walaupun waktu itu belum ada BPJS. Tetapi Tuhan memberikan semuanya itu sebagai bentuk yang harus kami syukuri. Dan yang nikmatnya ternyata dari banyak sekali kesaksian, terutama buat mereka yang dari Sumatera dulu, saudara-saudara maupun ada rekan-rekan,
mengatakan bahwa ini menjadi contoh buat kami untuk tidak berantem dengan besan. Syukur. Saya bersyukur dua orang tua ini bisa tinggal di kamar yang sama sampai kemudian ibu mertua dipanggil Tuhan dalam cinta kasih. Jadi banyak sekali yang disyukuri. Saya bersyukur suami saya sangat pengertian dan sangat mendukung semua ini. Saya masih bersyukur suami saya menyekolahkan saya setelah itu di tengah-tengah peran saya ini. Mengakui bahwa saya hanya manusia. Nah tadi ini berbeda dengan gambar superwoman tadi. Superman wanita tadi ya. Kadang-kadang buat mereka yang perfeksionis atau ingin semuanya sempurna. Itu merasa bersalah itu lebih besar. Kalau kita gagal melakukan satu hal yang sudah kita rencanakan. Tapi ternyata Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Bukan sebagai Tuhan. Artinya ibu-ibu, ini adalah sisi yang harus kita pahami ketika kita tidak bisa melakukan satu dua hal. Bahwa kita hanyalah manusia yang bergantung pada kasih karunia Tuhan. Maka kalau ada kegagalan, biarlah itu terjadi sebagai bagian dari kerapuhan kita sebagai manusia. Dan ini yang membuat kita menjadi lebih belajar lagi kepada kasih karunia Tuhan. Tetapkan harapan realistis. Kalau ibu berani bangun 4:30, tentunya tidak mengada-ada dengan bangun jam 2:30 ya Bu ya. Harapan itu realistis, harus yang bisa kita capai. Kalau saya kasih contoh ibu yang mau sharing tadi. Kalau saya memang sudah perkirakan 4:30 itu cukup waktunya untuk buat sarapan. Ibu bangun untuk apa Bu? Sarapan ya, bukan tiktokan ya Bu. Artinya ibu-ibu kalau memang 4:30 itu cukup waktunya ya sudah jangan 2:30. Kalau kita kurang tidur kita uring-uringan, kita darah tinggi, kita apa dan sebagainya gitu ya. Jadi harus realistis sesuai dengan kemampuan saya dan waktunya mesti 24 jam ini. Dikurangi waktu tidur kita 5-6 jam, dikurangi dengan mandi dan sebagainya, dikurangi dan dapatlah misalnya efektif waktu kita ternyata cuma 10 jam. Harus realistis. Jangan bikin rencana 15 jam sementara waktu kita cuma 10 jam. Meleknya kita misalnya ya. Gunakan sumber daya, ini yang saya lakukan ibu-ibu. Ketika mertua saya tidak mungkin untuk menitipkan kepada orang lain, saudara-saudara saya. Karena ibu mertua hanya punya 2 anak. Dan adik yang 1 anaknya lebih kecil lagi. Tetapi ketika mama saat ini saya pelayanan dengan Pak Jaro, saya titipkan kakak. Kak tolong dong jagain mama. Dan memang mama nyaman di rumah, mama lebih suka di rumah. Mungkin karena saya tidak kerja, tetapi ini bicara tentang apa sumber daya kita saat ini. Apakah ada teman dokter yang bisa kita tanyain? Apakah ada saudara yang bisa kita percaya? Apakah ada saudara-saudara mama yang masih mau rela untuk mengunjungi mama? Gunakan. Sebanyak mungkin kita catat ada berapa kemungkinan di situ. Menerima hal-hal yang tidak dapat diubah. Kalau saat ini mama saya kehilangan pendengaran, kehilangan penglihatan, maka saya tidak ngotot ke Tuhan. Tuhan kasih, saya tetap berdoa. Tetapi saya berusaha untuk menerima ini adalah proses dari hidup manusia yang dulu sehat walafiat, bisa lari, bisa apa ibu saya dulu jago naik pohon ya Bu ya, manjat pohon. Maka ketika penglihatannya menurun, pendengarannya menurun, saya bilang masih ada yang kita syukuri. Mama masih bisa jalan, masih bisa tangannya semua tidak stroke, bisa bergerak dan mama tidak punya sakit penyakit seperti darah tinggi, gula dan sebagainya. Dan saya bersyukur dengan itu. Belajar mengatakan tidak kalau kita memang punya kapasitas cuma pekerjaan 5 saja. Ketambahan 1 berusaha dan belajarnya untuk mengatakan aku nggak bisa, aku sudah penuh waktuku, jadwalku. Kadang-kadang ada orang yang nggak enakan dan mereka terjepit dengan rasa tidak enak itu. Mengembangkan diri, ini bicara tentang kita sendiri para wanita. Kadang-kadang kita puas hanya di rumah dan ternyata itu tidak cukup. Karena suami kita keluar dan mereka setiap hari mengembangkan diri. Kenapa kita tidak coba mengembangkan diri di saat sekarang media komunikasi sangat terbuka selebar mungkin. Nah ini yang memang kita harus sebagai wanita. Mengembangkan diri tidak berarti kita harus sekolah ke sekolah formal. Tetapi dengan banyak sekali media kita bisa belajar dari YouTube,
Saya yakin banyak ibu-ibu yang belajar masak dari YouTube juga ya, dan segala macam keterampilan. Belajar dari Google dan sebagainya, banyak sekali medianya. Dan harus selalu mengembangkan diri. Memiliki mental sebagai penyintas yang memberdayakan. Jadi kita tidak boleh menjadi mental korban. Oh ya, saya adalah korban untuk mengurus orang tua saya. Oh Tuhan malangnya saya. Tidak boleh begitu. Kita adalah pemenang. Yang Tuhan kasih kepercayaan untuk memperlihatkan wajah Allah kepada orang tua kita. Di dalam usia tua saya nggak dibuang anak saya, tetapi saya diurus dengan penuh cinta. Memaknai setiap peran dan peristiwa. Nah ini bicara tentang bagaimana kita hari ini. Apakah kita mampu melihat setiap peristiwa ini dengan satu makna yang berbeda. Jangan-jangan kita hanya menunggu dipanggil Tuhan dan kita hidup dengan keputusasaan hari ini. Kemarin saya ketemu dengan seorang ibu di rumah sakit yang cerita 3 anaknya kerja di bank. Oh, ya 2 hari yang lalu. Dan dia ceritakan enak sekali ya kalau anak bisa nganterin ke rumah sakit, ke dokter. Bayangkan dia berkeluh kesah dan sebagainya. Dan dia merasa bahwa saya merasa sudah nggak berarti. Seandainya bisa, saya ikut suami saya yang sudah dipanggil Tuhan 9 bulan yang lalu. Jadi apa makna dari hidup ibu itu hari ini? Enggak ada ibu-ibu. Dia yang merasa dia tidak berarti, tidak berharga dan ditolak oleh anaknya yang hebat-hebat. Karena dia cerita 3 anaknya manajer di bank. Nah ibu-ibu memaknai setiap peristiwa dan situasi itu bicara tentang kita generasi sandwich. Ketika Tuhan masih memberikan kita waktu bersama suami, ayo kita maknai bersama-sama dengan memiliki relasi yang intim, yang berkualitas dengan suami kita. Ketika kita masih diberikan anak hari ini di saat banyak yang tidak punya anak, mari kita tabur nilai-nilai dan memiliki relasi dengan anak kita. Ketika kita dititipi orang tua kita, mari kita lihat ini sebagai satu kesempatan untuk kita memberikan cinta kasih Tuhan di dalam usianya yang sudah tidak bisa lagi melihat dunia ini seperti kita lurusnya. Kita akan melihat yang topik terakhir, sama-sama bahagia. Jangan lupa ibu-ibu, ketika ibu-ibu datang sini, ibu-ibu memilih untuk bahagia. Karena itu ibu-ibu datang. Kita dengarkan Pak Jaro. Saya bukan ahli kebahagiaan sehingga Bu Linda harus menyerahkan kepada saya. Ini cuma hitung-hitungan napas aja. Kemarin itu kita oke, nanti waktu itu ganti ya Pak, karena itu menutup, iya gitu. Jadi Bapak Ibu, kok Bapak Ibu, Ibu-Ibu, pilihan sikap bijak apapun yang Ibu pilih dan Ibu lakukan, pesan kami adalah jangan lupa bahagia. Itu penting. Bahagia itu bukan perasaan. Bahagia itu bukan hasil dari sebuah apa gitu ya. Dan ya, bahagia itu pilihan. Kalau ibu-ibu memilih untuk bahagia, kalau memilih untuk tidak bahagia, jamin pasti langsung tidak bahagia. Benar. Tetapi kalau ibu memilih bahagia, itu tidak otomatis terjadi. Itu harus diupayakan, harus dihidupi, karena bahagia perlu perjuangan. Siap Bu, saya 1 menit lagi. 1 menit tambah 1 menit tambah 1 menit. Jangan pernah meletakkan kebahagiaan di luar diri. Tapi harus dari dalam diri. Kebahagiaan tidak akan pernah mendatangi kita. Kebahagiaan itu datang dari kita. Ya, sekali lagi bahwa happiness is a choice. Jadi pilihlah untuk bahagia. Pilihlah untuk bahagia. Kalau kita memilih kebahagiaan di luar dari apa yang kita punya, di luar dari apa yang ada pada diri kita, yakinlah nggak akan pernah dapat. Karena kebahagiaan, ada satu slide yang kelewatan. Dikatakan begini,
kebahagiaan tidak akan pernah mendatangi mereka yang tidak menyukuri apa yang sudah ada padanya. Ya. Jadi menjadi generasi sandwich pun ternyata adalah sebuah anugerah, sebuah syukur. Kok ya kita yang dipilih gitu? Mungkin jangan-jangan kalau kita gak mampu lagi. Jadi ibu-ibu yang berada dalam posisi generasi sandwich, kalau ditanya generasi sandwich beban atau rahmat, apa jawab ibu-ibu? Tulus ya. Ibu-ibu yang mengatakan ya. Besok kalau ada yang konseling karena berat aku jadi generasi sandwich, Bu Ruby, mereka bilang itu rahmat kok gitu ya. Lalu bagaimana caranya untuk meraih kebahagiaan? Yang pertama, jangan berat syarat. Ada orang yang menyarati saya bahagia kalau mobil saya sudah 2. Setidaknya 1 Mercy, 1 Volvo. Volvo masih musim nggak ya? 1 Mercy, 2 Mercy deh gitu. Kalau saya sudah tinggal di Gading Serpong, kalau saya sudah jabatannya direktur dan sebagainya, bagaimana kalau itu tidak terjadi? Anda ternyata tidak punya 2 Mercy. 1 Mercy, 1 Kijang, 1 Alphard, 1 apa gitu. Anda nggak bahagia. Ya, bisa menjadi tidak bahagia. Karena syaratnya adalah kalau saya punya 2 Mercy. Syaratnya kalau nilai saya 100. Ketika nilainya 96, nggak bahagia. Syaratnya adalah 100. Yang membuat Anda tidak bahagia siapa? Kita sendiri. Jadi jangan diberati syaratnya. Karena bahagia itu sederhana. Saya bahagia kalau saya masak habis dinikmati oleh keluarga. Kak, ibunya tadi ibu siapa? Ibu Kristi kan tidak ngomong, kalau masakannya habis lalu suami memuji-muji, so digendong muter-muter, sorenya dikasih cincin. Enggak begitu. Saya yakin kalau Ibu Kristi mensyaratkan dengan itu, Ibu Kristi akan tidak bahagia. Tapi sekarang, tanpa digendong, tanpa diajak muter-muter, tanpa dibelikan cincin, asal masakannya dihabiskan, Bu Kristi happy. Undang saya, Bu. Saya tukang menghabiskan masakan. Ya. Ada lagi, asal tidak ada pertengkaran. Saya udah happy. Hidupi itu. Usahakan itu. Maka ibu akan bahagia. Ya. Ternyata bahagia itu adalah kemampuan untuk mampu bersyukur. Menyukuri apapun yang mungkin bagi orang lain tidak penting. Itu urusan orang lain loh. Bagi saya itu penting loh. Hal kecil-kecil disenyumi tetangga. Atau bisa berbagi senyum, itu membuat saya bahagia. Why not? Gitu ya. Ingat di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin ketika makanannya nggak dihabisin pun bersyukur. Oh masak rawon, sak panci suruh ngabisin gimana gitu. Ya, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang digandeng Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu, bagi kita, gitu ya. Maka, kebalik, telat. Karena sudah dibuat, ditayangin aja ya. Mari bersama-sama bahagia. Dalam kesadaran dan penerimaan sebagai generasi sandwich. Ternyata sebagai generasi sandwich pun kita bisa dan berhak bahagia. Mari sama-sama bahagia. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarwo dan Bu Linda. Ibu-ibu jelas ya, jelas sekali ya. Tapi kita masih buka kesempatan untuk ibu-ibu bertanya. Mungkin ada yang penasaran juga gitu kan, gimana sih Bu Linda bisa ngatasi stresnya apa-apa gitu ya. Karena kan mau jadi bahagia itu ternyata bukan jalan tol, tapi jalan menuju puncak, kelok-kelok gitu ya Bu ya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Kita buka kesempatan Q&A gitu ya, sampai jam ya 10 menit, 15 menit paling lama ya Pak ya. Boleh, siapa yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Sudah bisa menangkap yang disampaikan tadi?
sudah bahagia. Puji Tuhan kalau nggak ada yang tanya ya Pak ya. Jadi memang kalau saya tadi pikir, memang kuncinya yang harus kita terapin di mindset kita sebenarnya. Jadi diri sendiri supaya kita nggak gampang terpengaruh gitu kan. Karena kalau kita gampang terpengaruh otomatis kita bisa melakukan, kadang si A bilang apa, si B bilang apa, kita jadi melakukan dua-duanya gitu kan. Nggak jadi diri kita sendiri. Kemudian kunci berikutnya adalah kita harus bersyukur, karena bersyukur itu jalan menuju bahagia. Apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita syukuri gitu ya. Itu mungkin ya yang boleh sampaikan. Terima kasih untuk Pak Jarwo dan Bu Linda untuk pemahaman firman Tuhannya, juga untuk sharing kepada kami semua. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini. Sama-sama kita akan menyanyikan pujian pengutusan dari PKJ 288, bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Inilah rumah kami. Syafaat oleh Ibu Ratna. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baiknya kita jikalau Tuhan beserta. Di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh sangat mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan, sehingga hari ini Engkau boleh mengingatkan kami untuk tetap bahagia, untuk tetap bersyukur, untuk bijaksana. Ya Bapa, kami sungguh sangat bersyukur. Dan pada hari ini juga kami ingin berdoa syafaat, kami mengucap syukur akan hal itu. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau senantiasa terus melindungi, Engkau beserta bagi kami semua. Di seluruh negeri ini kiranya Engkau terus menciptakan damai sejahtera, dan kiranya pemerintahan-Mu yang damai sejahtera itu nyata. Kiranya bangsa dan negara serta setiap pejabatnya memiliki hikmat sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya, agar terus bisa menciptakan kesejahteraan bagi warga negara Republik Indonesia. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, di dalam GKI Gading Serpong ini, biarlah seluruh jemaatnya dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya, agar mereka terus bisa, agar kami semua terus dapat menciptakan pemerintahan yang penuh damai sejahtera di bumi ini, agar kehendak-Mu nyata. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap jemaat wanita, agar juga melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang mama, sebagai seorang pribadi, sebagai seorang istri.
Ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap program yang dilaksanakan oleh KDW. Kami berdoa untuk kegiatan Baksos yang akan diadakan di tanggal 12 November. Kami juga berdoa untuk setiap persiapan, kiranya Engkau sendiri yang terus memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami menjadi kitab yang terbuka. Kami bisa mengasihi jemaat-jemaat-Mu. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk saudara kami, mama dari Ibu Leli, Ibu Ngasweni, yang sekarang sedang lemah tubuh. Kiranya Engkau senantiasa menolong, kiranya Engkau senantiasa menyembuhkan. Ya Bapa, kiranya Ibu Leli dan juga siapapun yang mendampingi, keluarga yang mendampingi, dapat terus menguatkan Ibu Ngasweni. Dan juga Engkau juga memberkati penanganan dari dokter, Engkau memberkati obat-obatan, Engkau terus menangani setiap hal. Engkau terus menyembuhkan, Engkau terus menolong. Ya Bapa, kami sungguh berdoa untuk mama dari Ibu Leli. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur akan segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini kami ingin pulang, kami ingin memohon penyertaan dan berkat yang hanya daripada-Mu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera ada di dalam hati kami, ada di dalam kehidupan kami. Kiranya kami juga bisa melakukan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang menyelamatkan kami, Engkau yang memberi kami hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Ratna. Ibu-ibu, persekutuan kita sudah selesai, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan warta jemaat dari pengurus. Ibu-ibu boleh tetap duduk ya. Makasih. Oke, selamat siang, shalom untuk Bapak dan Ibu yang sudah datang semua pada hari ini. Persekutuan kita sudah selesai, ada beberapa warta yang akan kami umumkan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sujarwo dan Ibu Elizabeth yang sudah membawakan firman Tuhannya pada hari ini. Terima kasih, dan juga untuk ibu-ibu yang sudah melayani bersama dengan kami. Kami juga terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang kedua, kami sangat bersuka cita atas kehadiran ibu-ibu semua di sini, khususnya bila ada yang baru pertama kali hadir. Kami ucapkan selamat datang. Saya kira ada dua ibu yang hadir. Baru pertama kali hadir ini ada Ibu Permatasari, Bu Ita Permatasari, Ibu Diana. Kalau tidak keberatan atau berkenan, boleh berdiri. Nanti dari tim pemerhati kami akan menyambut Ibu. Ya, oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Ditunggu lagi kembali ya, Ibu PW yang kemudian. Oke, untuk warta kami yang pertama, Persuan Wanita bulan November dengan tema Jangan Ada Dusta di Antara Kami. Pembicaranya adalah Ibu Woro India Stobing dari GKI Kebayoran Baru. Tema dan pembicaranya sangat menarik. Mohon ibu-ibu bisa
menyiapkan waktunya sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama dengan kita semua, bersekutu bersama. Kemudian, oke, ini ada video aksi sosial KDW. Mari kita saksikan bersama. Tadi adalah video kami untuk pengucapan syukur. Jadi kami akan mengadakan pengucapan syukur KDW pada tanggal 8 Desember 2022. Dan dalam rangka pengucapan syukur itu kami mengadakan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah aksi sosial KDW di RPUK Muara Kasih Bilabong. Dalam mempersiapkannya kami ada 3 kegiatan di mana ibu-ibu bisa ikut berpartisipasi. Untuk yang pertama kita ada kegiatan berbagi kasih untuk oma opa seperti yang tadi Bapak Ibu lihat di videonya. Ibu-ibu dapat berpartisipasi dengan cara memberikan persembahan. Kami tunggu sampai periode tanggal 30 Oktober. Apa yang akan kami berikan bisa dilihat di dalam flyer di slide tersebut. Bisa dilihat dan untuk persembahan hari ini yang sudah terkumpul sudah mencapai lebih dari 12 juta. Terima kasih untuk kasih dari ibu-ibu semua. Untuk yang kedua, kegiatan yang kedua adalah ibu-ibu juga dapat berpartisipasi untuk membuat hiasan kenang-kenangan dekorasi yang nanti akan ditempel, dipajang di RPUK Oma Opa. Jadi kita semua bersama-sama membuat dekorasinya dari kita untuk mereka. Jadi kita buat dekorasi itu mulai dari nol sampai jadi nanti dipajang di RPUK sehingga Oma Opa juga bisa merasakan Natal bersama dengan kita. Nah, kegiatan itu akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 November pukul 10. Tempatnya di sini tapi di lantai 3 di ruang Filipi. Nah, kegiatan yang ketiga kita akan berbagi kasih Natal bersama Opa Oma di RPUK Bilabong pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 6 pagi. Jadi kita bersama-sama pergi ke RPUK tadi bersama untuk merayakan bersekutu merayakan Natal bersama Oma Opa. Bagi ibu-ibu yang ingin ikut berkunjung, pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 29 Oktober. Pendaftarannya akan dibuka melalui WA Group.com. Jadi karena tempat terbatas, ibu-ibu pantengin terus ya di grupnya itu ya, karena tempatnya benar-benar terbatas. Warta yang berikutnya, pembekalan mentor, ini adalah kakak pembekalan mentor khusus untuk mentor yang akan diadakan pada hari Jumat 28 Oktober dengan tema Hormat kepada Allah dan kuduskanlah hari Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Andreas Longka. Mohon kehadiran para mentor sekalian. Oke, flyer yang berikutnya. Oke. Dari Komisi Pasutri akan mengadakan seminar bagi pasutri muda yang dengan usia pernikahan 15 tahun dengan tema Developing Impactful Relationship yang akan diadakan 29 Oktober pukul 4 di Aula Kana Gria Kasih. Pendaftaran bisa menghubungi Ibu Heni. Ibu Heni hadir? Ibu Heni bisa berdiri sebentar. Ya, nanti ibu-ibu yang mau daftar bisa ketemu dengan Ibu Heni. Untuk yang terakhir dan yang paling ditunggu, kita akan merayakan ulang tahun dari ibu-ibu yang berbahagia di bulan ini. Nah, berikut ini nama-namanya kita bisa lihat. Kami undang
Untuk yang namanya tertera, di slide bisa maju ke depan, kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Dan minta kesediaan Ibu Penatua Imelda untuk mendoakan. Sekian informasinya, Tuhan Yesus memberkati. birthday to you. Happy birthday to you. Ibu Rini, ada persembahan kasih juga dari Ibu Rini dan Ibu Mariani, nanti bisa dinikmati bersama. Ibu Rini, Ibu Rose, Ibu Herlina, Ibu Adriana, Mariani, Ibu Mariani, Ibu Melisa. Yuk, mari ke depan. Saya undang ibu-ibu untuk berdiri. Ya, sekali lagi nyanyi motif lilin dulu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Mari kita berdoa untuk ibu-ibu yang berbahagia. Tuhan Yesus, kami bersatu hati mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Oktober, untuk Ibu Herlina Oktowati, Ibu Praptini Andiara, Ibu Rosmi, Ibu Foni Dewi, Ibu Lina Suryadi, Ibu Lydia Suherman, Ibu Sani Uliati, Ibu Widya Mandi, Ibu Umi Hajati, Ibu Retno Triani, Ibu Ika Sandra, Ibu Mariani Lukita, Ibu Rini Kendar, Ibu Juwita Sinsu, Ibu Teli, Ibu Rugun Manalu, Ibu Wasti Kristianti, Ibu Melisa Sutanto, dan Ibu Lelianti Sihite. Puji syukur padamu Bapa yang mengasihi kami atas berkat dan penyertaan untuk ibu-ibu yang kami kasihi, yang di bulan Oktober ini berulang tahun. Kiranya Engkau terus melindungi dan menyertai dan selalu membimbing di dalam jalan-Mu, dan penuhi hari-harinya dengan sukacita dan kebahagiaan. Berikan kesehatan dan hikmat dan berkat-Mu di hari-hari ke depan. Tambahkan iman dan kesetiaannya padamu. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus yang penuh kasih, kami bersyukur dan memohon. Amin. Mungkin ibu-ibu bisa ke depan untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Bu, di depan dulu Bu. Ya, ibu-ibu boleh mengucapkan selamat ulang tahun. Habis ini setelah mengucapkan selamat ulang tahun, kita akan berfoto bersama.